Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang para hadirin yang sudah hadir dan juga kami berdua mengucapkan selamat datang di Center Stage Jakarta Fashion Week 2025. Hari ini adalah day 3 ya dari Jakarta Fashion Week, terutama di acara Center Stage-nya. Kali ini saya berbeda, biasanya partner saya lebih panjang rambutnya, tapi sekarang lebih pendek rambutnya. Biar kenalan juga sama para hadirin yang di sini, boleh kenalan? Halo semuanya, selamat siang. Saya Abel dan saya senang sekali bisa menemani Aga serta para hadirin semua di Jakarta Fashion Week Center Stage hari ini. Tentunya ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan kami berdua juga mau ngucapin terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada hari ketiga Jakarta Fashion Week Center Stage 2025. Kita juga ingin berterima kasih juga kepada speaker dan juga moderator dan juga Bu Spida yang sudah hadir pada talk show di acara Center Stage ini. Bel, hari ini jujur gue kebayang-kebayang dikit acara-acara sebelumnya dari day 1 sampai day 3 yang udah ngisi talk show kita hari ini. Kayak semisal kalau misalnya gue berandai ya, wah ini keren banget kalau misalnya kita bikin bisnis, terus bisnisnya bisnis fashion yang pakaiannya tuh daily wear banget. Terus bahan-bahannya yang bisa mengedepankan sustainable di fashion. Terus lu bayangin brand yang kita buat itu gede terus dipakai sama semua orang. Ya. Itu keren banget sih Bel. Tapi bentar deh, sebelum ngayal ke yang jauh kayak sampai dipakai banyak orang, mungkin kita bisa ngebahas tentang gimana sih supaya fashion brand itu bisa dapat awareness dari masyarakat dulu, terus bisa citranya bagus. Ya, iya dan sih. Bahkan bisa juga terkenal sampai ke luar negeri. Itu, tapi gimana caranya ya? Nah, agak penasaran dikit nih. Boleh jelasin Bel? Boleh. Jadi teman-teman di sini supaya kalian tahu nih gimana membangun fashion brand yang bisa dikenal sampai mancanegara, kita simak dulu talk show bersama dengan Benang Jarum, Cotton Ink, dan Endeavor terkait scale up your fashion business. Oke, tapi sebelum itu Bel, tentunya kita perlu mengenalkan juga untuk moderator yang akan memandu jalannya talk show ini. Ada Kak Nadia Rahmanita selaku Marketing Communication Endeavor. Kepada Kak Nadia kami persilakan untuk maju ke depan untuk memandu jalannya talk show ini. Halo, selamat sore semuanya. And thank you banget for the Jakarta Fashion Week team. Kita langsung mulai aja talk show-nya. I would like to welcome our incredible panelists untuk hari ini. Please come to the stage, founder of Button Scarf, Linda Anggraini, founder of Cotton Ink, Ria Sarwono, and Executive Director of Endeavor Indonesia, Devina Hartono. Please come to the stage. Hello. Mic-nya, sorry. Waduh, hello, sore semuanya. Bagaimana nih kabarnya, baik semua tiga-tiganya? Baik, alhamdulillah baik. Shine bright pokoknya. Oke, mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya. Mungkin kita perkenalan dulu of course nama, posisi, perusahaan dan lain-lainnya. Tapi setelah perkenalan ada satu, tolong give us your fashion tip of the day. Apa gitu. Siapa duluan nih? Bu Ria duluan nih. Selamat sore semuanya, saya Ria Sarwono. Terima kasih telah mengundang saya di sini. Saya adalah founder dan juga brand and marketing director dari brand Cotton Ink. Tips fashion dari saya, casual with a twist every day. Casual with a twist. Selanjutnya gimana nih Bu Linda? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Linda Anggrea, aku CEO and founder dari Button Scarf and Benang Jarum. Hari ini di sini mewakili Benang Jarum. Fashion tips
of the day, apa ya? Kalau aku, ya tadi, shine bright. To make your mood always on. Jualan juga shine bright ya. Harus. Tuh, like a diamond ya. Yes. Oke, thank you. Selanjutnya, Bu Devina gimana nih? Halo teman-teman, nama saya Devina. Saya kebetulan lead Endeavor Indonesia. Endeavor is a global founders community yang ada di Indonesia. Nah, mungkin fashion, karena saya bukan fashionista ya kayak dua ibu-ibu ini gitu ya. Jadi kalau bagi aku tuh always go to basic gitu. Thank you. Always goes to basic. Oke, less is more ya berarti ya. Less is more. Oke, now sekarang kita mencoba untuk pertanyaan yang lebih berat-beratnya kalau kayak gitu hari ini. Mungkin kita mulai dulu dengan Bu Linda dan Bu Ria, mungkin aku tanya dulu ya. Sekarang di 2024 ini, apa sih tantangan terbesar di dunia fashion, especially fast moving fashion, itu apa? Aku ya. Nanti Linda tinggal iya aja kayaknya. Iya. Oh, sesi curhatnya dulu, jadi gimana nih? Gimana? Kebetulan banget baru selesai raker di kantor. Jadi tantangan terbesar tahun ini dan tahun ke depan kayaknya masih di growth aja sih. Di growth. Gitu, karena kalau untuk dari Katening sendiri, dari pas kita mengalami pandemik itu memang sebenarnya 2020 kita masih oke, ada growth lah. Tapi 2020 ke 2021 itu turun, 2021 ke 2022 makin turun, 2022 ke 2023 udah kayak tolong gitu. Itu seharafiah itu, tapi starting 2023 kita mulai pelan-pelan untuk ngerapihin intern kita lagi sih gitu. Jadi yang paling penting menurut aku adalah mengetahui produk yang kita jual, ke siapa kita menjual produk kita, ya udah niscaya sebenarnya kombinasi dua itu yang akan menyelamatkan our brand lah gitu untuk menuju growth yang lebih baik gitu. Dan sekarang di 2024 ini alhamdulillah year on year-nya dari tahun lalu sudah membaik, ada growth gitu. Jadi growth-nya udah terlihat ada lah gitu. Gitu. Kalau dari Katening kayak gitu. Waduh, thank you banget. Kalau buat Linda gimana nih? Apa tantangannya? Yang pertama sama, setuju. Idem. Kalau aku tuh ada orang yang sangat-sangat selalu optimis ya kan. Tahun 2022 di saat tahun yang berat pun aku kayak oke, optimis gitu kan. Tapi tantangan buat aku, the bigger you are, lebih berat lagi, pohon semakin tinggi semakin kencang anginnya. Dan aku ngerasa benar-benar ngerasain itu di tahun ini. Kalau misalnya waktu kita size-nya itu masih bisa dikontrol dengan genggaman, masalah itu kayak juga controllable. Tapi kalau misalnya udah scale dan udah besar, satu kesalahan yang kita buat itu meleset, hasilnya impact-nya itu sangat besar. Jadi buat aku tahun ini adalah tahun dimana kita harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena once you get the wrong decisionnya itu directionnya salah, bisa ngedrag kita tuh jauh. Dan di tahun ini ada beberapa yang membuat aku sadar bahwa kalau biasanya selalu tekan terus gasnya, kali ini sekali-sekali harus ngerem sedikit. Harus direm ya. Iya. Waduh, thank you banget. Nah sekarang both Bu Linda sama Bu Ria ini kan member Endeavor gitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya adalah buat Bu Devina. Apa bisa dijelaskan kayak sedikit perannya Endeavor terhadap Linda sama Bu Ria itu seperti apa? Dan kira-kira karena tadi kan tantangan dan curhatannya kayaknya agak banyak ya. Jadi kayak bagaimana cara-cara Endeavor untuk ngebantu di dalam pertantangan ini di 2024? Ini jadi ini cuma klarifikasi, ini bukan member get member kan ya? bukan International Selection Panel sih lebih Betul. tepatnya. Gitu ya. Jadi karena kita kan Endeavor is a global founders community, jadi mereka semua ini memang yang nggak harus memang ekspansi internasional dan lain sebagainya, tapi Endeavor membantu para pengusaha, teman-teman yang entrepreneur, memang untuk gimana caranya punya mimpi lebih besar gitu ya. Mimpi lebih besar bisa macam-macam, bisa mungkin kayak Linda mungkin ekspansi ke lebih banyak gitu ya, ke internasional gitu.
kayak dari Ria melihat mungkin oh ya banyak channel lain yang bisa jadi our growth indicator gitu. Nah kalau dari Endeavor sendiri mungkin kalau dari kita gimana ya caranya kita bantu para teman-teman ini karena kita selalu dalam ini ya situasi apapun ya mau situasinya lagi banyak banget nih money inflow-nya ke teman-teman tapi juga ada beberapa situasi yang akan seperti sekarang ini gitu. Nah cara kita bantu sebenarnya tadi kan kalau emang challenge-nya lebih di growth banyak hal yang kita bisa kasih nggak hanya mungkin kalau dari Endeavor kita ada akses ke mentorship tapi juga sebenarnya akses ke founder-founder lainnya sebenarnya itu juga penting banget karena kalau akses ke founder-founder lainnya kita bisa swapping notes kita bisa cek kira-kira oh iya ya kenapa dia bisa grow kayak gini ternyata is actually a very low hanging fruit nih yang bisa kita lakukan di sini yang mungkin ada beberapa strategi yang kita belum bisa lakukan sebelumnya dan ini dapat ide baru aja gitu dari fellow founder lain yang mungkin ada di negara-negara lain gitu ya. Dan juga sebenarnya kan ada akses to capital ya. Cuma kalau memang dari teman-teman kan banyak lah akses to capital tuh banyak. Cuma yang mungkin bisa Endeavor bantu adalah nggak hanya akses nih ke investor-investor, tapi kita juga pengen banget ngebantu teman-teman untuk mendapatkan akses yang sustainable juga gitu. Dimana oh kalau kalian dapat oh ini kayak lagi growing nih kayak Ria lagi growing dan lain sebagainya. Harus nggak sih gue terima investment gitu dari luar gitu dan ini untuk apa? Nah itu kan gimana caranya kita bisa mikir secara reasonable gitu ya nggak oh ini ada duit money inflow bagus nih Dev gitu jadi kayaknya oke nih kayaknya gitu tapi kan gimana caranya kita bisa coba reverse due diligence juga gimana caranya kita bisa tahu ini oke nggak ya untuk my current timing gitu ya dimana itu bisa mempercepat growth of the businessnya tadi gitu. Waduh, gila. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya tadi kan udah ada yang support dari Endeavor-nya. Mungkin ke Bu Linda sama Bu Ria lagi lebih kayak, nah ketika menghadapi tantangan-tantangan kayak gitu, gimana cara ngemitigasinya tapi tanpa mengorbankan kualitas dan efisiensi? Kayak gitu gimana kira-kira? Cara mengatasi tapi Tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi. Oh, oke. Aku nggak bisa sih. Aku waktu itu aku efisiensi itu aku lakukan itu di pas aku growth aku turun dan memang kayak secara hitung-hitungan bisnis kayak aku rugi ya mau nggak mau gitu. Maksudnya efisiensi adalah satu hal yang harus dilakukan gitu. Jadi it's a really tough movement gitu pada waktu itu. Tapi I'm glad I did it gitu karena kalau nggak kayaknya aku nggak ada di sini sih gitu. Maksudnya kayak untuk beberapa saat ya makanya itu ya maksudnya entrepreneur the beauty of entrepreneur adalah apalagi aku merasakan dengan support dari Endeavor, kayaknya kalau waktu itu aku nggak join Endeavor tuh aku dan Karlin, my partner mungkin nggak bisa ambil keputusan kayak wah gila kita harus efisiensi nih gitu. Yeah. Kita harus mungkin buying kain nggak sebanyak ini gitu. Kita harus turunin dulu order kain kita. Kita mungkin harus dengan berat hati melepas beberapa karyawan gitu. Kayaknya kalau kita waktu itu nggak masuk Endeavor mungkin beberapa keputusan-keputusan bisnis tuh kita nggak bisa ambil gitu pada waktu itu karena kan nggak semua orang backgroundnya adalah bisnis ya. Iya. Kebetulan aku dan Karlin kita orang kreatif banget gitu. Jadi makanya begitu kita masuk Endeavor itu benar-benar sebuah challenge terbesar buat aku dan Karlin. Benar-benar kayak otak kita diperes. Kayaknya mungkin kalau misalkan kita kuliah tuh perlu 4 tahun di Endeavor tuh kayak akselerasi. Kayak mikir nggak loh gitu. Cuma ya again semua yang kita lakukan itu kan ya kita kan hidup tuh kayak life is connecting the dots gitu. Mungkin ketika kita ikut Endeavor kita kayak disuruh kayak gini gitu. Tapi ya ternyata ya itu bermanfaat untuk kemarin ketika kita emang lagi jelek-jeleknya gitu. Iya. Aduh thank you banget Bu. Aduh jadi member nih kayaknya. Betul jadi terharu aku. Bu Spida juga terharu sepertinya. Oke, bagaimana kok dari Linda nih? Apa tadi pertanyaan? Ya, jadi maksudnya tadi kan udah ada tantangan-tantangan dan curhat-curhatannya. Yeah. Biasanya dengan tantangan-tantangan yang ada di tahun ini, gimana cara memitigasinya tanpa mengorbankan kualitas sama efisiensi? Ya, jadi sebenarnya aku juga tidak bermaksud untuk mengendorse Endeavor atau apa. Aku ngerasa tuh kita itu sebagai entrepreneur tuh very lonely. Bener. It's a very lonely journey. Bener. Dan aku ngerasa dengan Endeavor, I'm not lonely anymore. Karena aku ngerasa tuh kayak kalau problem ini
ahlinya mentor ini. Kalau problem ini ahlinya mentor ini. Dan itu tuh kayak lo kayak ke dokter aja. Kalau lo sakit gigi masa lo ke dokter kandungan. Nah aku ngerasa dengan aku menjadi part of Endeavor family, segala penyakit-penyakit yang ada itu ke dokter yang tepat. Dan saran yang dikasih oleh para mentor kalau misalnya memang tepat sesuai jalur, itu tuh nggak wasting your time. Very practical ya. Very practical. Dan aku ngerasa karena di dalam sini tuh nggak ada kepentingan antar kita dengan mentor, nggak ada kayak hidden agenda. Jadi it's very easy to just tell your problem dan kalau misalnya lo setuju lo bisa jalanin strategi itu, kalau enggak ya udah gitu. Dan to be honest, banyak banget tantangan-tantangan yang aku hadapi di Button Scarf, terutama untuk grow itu sama banget. I don't have the courage to finally take the decision kalau enggak dengan support mentor yang tepat tadi. Dengan dukungan, misalnya kita udah punya hipotesis, oke, gue mau grow. Dengan cara gue grow misalnya adalah gue harus tambah 10 toko. Perasaan kita nih dengan analisis kita yang udah baru gak seberapa, baru 8 tahun jadi entrepreneur, udah wah gue keren. Pas ketemu mentor yang udah puluhan, 50, 30 tahun di industri, akan mempertanyakan hal-hal yang selama ini gak kita pikirkan. Dan di situ tuh ngebuka cakrawala kita dan kita ngerasa kayak mendapatkan kayak itu akselerasi pemikiran yang harusnya kita dapetin 30 tahun lagi nih. Kalau kita terus continue jadi entrepreneur yang jalan sendiri. Tapi dengan adanya Endeavor connecting us with fellow entrepreneur dengan mentor, aku tuh ngerasa kayak dapet ilmu itu tuh instantly. Jadi nggak perlu harus kayak tadi jatuh bangunnya nggak perlu terpuruk masuk lubang jauh. Kalau bisa tuh dicegah, jangan masuk lubang. Yuk coba konsultasi sama mentor, lo pernah gak ngalamin seperti gue? Kata mentor, iya, I've been there, I've done that. If you take this decision, you will go to that point. So you have to do this, do that. Terus jadi kayak ngerasa pas dilakuin, bener lagi kalau kemarin kita gak consult dulu, kita udah ambil decision A. Dan udah predicted resultnya seperti apa. Jadi aku ngerasa kayak I'm very thankful to be in this environment. Dan honestly speaking, Button Scarf di 2020 yang waktu zaman awal COVID, I was already cutting my own salary 50%. Karena saking takutnya sama keadaan dan kondisi. Dan di momen itu juga setahun kemudian di momen itulah ketemu sama teman-teman entrepreneur dan mentor-mentor yang mana tuh situasi-situasi berat itu bisa jadi miracle kalau kita tuh menghadapi dan menyikapi situasi itu tuh dengan cara yang tepat. Bukan dengan cara yang panic attack terus tiba-tiba langsung ambil decision yang gak make sense gitu. Jadi aku ngerasa I'm very thankful sejak aku menjadi Endeavor Entrepreneur sampai hari ini Modinity Group bisa berhasil grow more than 10 times in 3 years. Woo, congratulations. Nah, kalau misalnya untuk masalah hati apa ada dokternya juga dari Endeavor? Agak sulit ya kalau Agak itu ya. sulit kalau untuk yang seperti itu. Buka praktek ya kayaknya. Mungkin ada pertanyaan lagi, ini sebenarnya lebih untuk ketiga-tiganya. Maksudnya semua bisnis in general, mungkin kalau dari Devina lebih yang umum ya, tapi mungkin kalau untuk Ria sama Linda mungkin khusus untuk fashion. Pastikan ada stagnasi, itu pasti. Maksudnya maaf ya tadi ngulang lagi. Jadi kan maksudnya in general bisnis walaupun bisnis umum atau misalnya bisnis fashion pasti akan mengalami yang namanya itu stagnasi. Nah ketika lagi stagnasi seperti ini mungkin dimulai dari Devina dulu ya secara umum. Kalau dalam stagnasi gitu langkah-langkah strategis apa ya biasanya untuk seorang entrepreneur itu untuk langkah-langkah apa yang harus dia ambil biasanya untuk melewati kayak begini? Biasanya kalau misalnya stagnasi sebenarnya kan itu kayak kita step back a bit and then we can actually go forward to steps more gitu ya. Jadi sebenarnya kalau stagnasi itu kita bisa lihat bahkan mungkin banyak dari teman-teman entrepreneur yang menggunakan itu sebagai suatu opportunity untuk membenarkan semua operational yang ada di dalam sebenarnya. Jadi gimana ya operational excellence gue jadi bisa lebih bagus gitu. Karena sometimes kalau mungkin kita
mikirnya grow terus gitu. Jadi kita sometimes itu neglecting a lot of different things yang harusnya bisa kita efisiensikan di dalam organization kita atau di dalam company kita. Jadi banyak yang kalau aku ngeliatnya itu lebih kayak opportunity sih dari masing-masing entrepreneur itu semua sendiri. Walaupun pasti kalau grow itu kan dibutuhkan, tapi gimana caranya? Oke deh, gimana caranya gue bisa leadership tim gue misalnya bisa lebih dibina gitu ya, disupport gitu. Gimana caranya bisa upskilling dari tim kita sendiri gitu. Dengan adanya stagnasi ini, kita jadi ada reflecting time nih untuk kita bisa lebih growth-nya bisa lebih lagi gitu ya. Dan gimana sih kita adopting teknologi for example gitu di dalam bisnis kita. Hal-hal yang sebenarnya menuju ke tadi ya efisiensi tadi itu gitu. Jadi mungkin kalau secara general seperti itu. Oke, gimana nih kalau dari Bu Ria nih? Apa yang biasanya pertama harus dievaluasi itu apa? Banyak ya, kalau dari pengalaman Cotton Inc. sendiri, kalau misalkan kita stagnan, emang bener, itu kan ya kalau misalkan kita hidup lagi tenang-tenang, growth lagi bagus, mana ada yang dicek? Iya, Ya kan? betul, Tapi betul. begitu kayak ada angka yang kayak apa nih turun, baru deh semua di cross check kan gitu, Iya, baru iya. medical check up gitu semua. Iya, iya. Kenapa nih gitu angka-angkanya gitu. Nah itu juga terjadi di Cotton Inc. gitu. Jadi waktu itu kita melakukan kayak kita mungkin ambil 1-2 langkah ke belakang gitu. Kita benar-benar lihat lagi, kita review lagi datanya, kita benar-benar lihat kayak sesimpel kayak ini produk ini tuh sebenarnya laku banget apa enggak sih gitu. Ini udah produk kayak kita bikin berapa banyak sih? Ini kita repeat 5 kali, tapi ternyata sell through-nya nggak sebagus itu gitu. Jadi maksudnya kita benar-benar ngelihat lagi datanya gitu. Kita benar-benar ngelihat semuanya berdasarkan data sih gitu. Jadi ketika emang lagi stagnan menurut aku benar yang kata Devina bilang gitu. Jadi emang saatnya kita untuk mereview lagi kerjaan kita gitu. Berarti kan ya sebenarnya ada sesuatu yang kita nggak lakukan dengan tepat. Iya, Gitu. betul. Entah itu dari produknya ataukah entah itu dari marketing effortnya gitu. Oh ternyata ya gue cuma kurang kirim barang doang ke afiliator gitu. Ternyata kayak gitu. Jadi stagnan gitu, ternyata kayak gitu. Terus udah gitu mungkin kalau misalkan produk adalah oh ya ternyata orang nggak suka tapi kita keep producing it gitu. Iya, Jadi iya, kan iya. bikin jelek semua angkanya gitu. Orang harusnya SDR udah bisa 80% 4 minggu nih gara-gara nih satu ini nih gitu. Itu atau misalkan kayak oh ternyata ada produk yang telat launching aja tuh juga mempengaruhi nilai keseluruhan gitu. Jadi kan kayak jadi kita bener-bener cek gitu. Itu sih. Thank you. Dari gimana nih dari Linda? Sama juga lagi. Tapi oke, I will give Idem. my view. Nah, jadi aku tuh ngerasa kayak setuju banget karena we are in the same industry, we have same problem. Yes. Dan itu is very true gitu. Tapi kalau aku ngerasanya gini juga kayak di saat lo tuh nggak tumbuh sesuai dengan ekspektasi, itu tuh sama kayak kita nih manusia. Kalau kita lagi sehat kita tuh bodo amat, gas terus. Tapi pas kita lagi sakit kita tiba-tiba langsung Betul. sadar. Langsung ingat. Aku diingatkan Tuhan untuk istirahatkan badan kita. Betul. Begitu juga sama perusahaan kita. Perusahaan kita selama ini enggak kita kasih oli tapi kita gas terus, lama-lama blong remnya ya kan. Nah jadi aku juga ngerasa tuh kayak nggak usah nunggu stagnan, kita tuh harus sering-sering check up ya nggak Beb? Karena ternyata, tapi kadang-kadang kita sebagai entrepreneur suka sama ego kita sendiri tuh kayak ayolah gas lagi masih bisa sampai akhirnya mesinnya nyerah sendiri. Aku juga ngerasakan itu dan akhirnya kita bedah semuanya. Salahnya di mana dan kita nggak akan tahu salahnya di mana dengan cara tebak-tebak. Kayak tadi gitu, kayak aku tuh juga ngerasa kayak evaluasi diri dan harus dievaluasi dari mana. Nggak bisa nyalain kita nggak grow karena marketing kurang kerja. Produk lo kurang bagus atau apa segala macam. Menurut aku stagnansi itu adalah kontribusi dari segala divisi. Marketing. Bisa diulang lagi, maaf sekali lagi bisa diulang lagi, stagnasi adalah? Stagnansi terjadi itu gara-gara tuh kontribusi dari semua departemen. Memberikan kontribusinya pasti ada small percentage kesalahan lo dan kesalahan dia dan kesalahan kita semua. Bukan lo doang, tapi seringkali kalau kita lagi meeting, head of department itu nggak mau salah, itu kan lo. Padahal kita semua tuh kalau refleksi diri sama-sama salah. Marketing gimana caranya bisa jualan produk kita sampai 100% STR kalau tim product development bikin produknya nggak bagus. Betul. Tapi tetap aja kalau gue bikin produk gak bagus lo tetap harus jualin.
Iya bener. Jadi aku ngerasa kayak jadi kalau aku tuh kayak sekarang akhirnya kita itu kalau meeting call out everybody, every department should listen karena sometimes ada lesson learn dari departemen lain itu tuh perlu diketahui oleh tim lain. Yang itu kan bukan urusan gue. Tapi padahal sebenarnya ternyata sesimpel hitung-hitungan numbernya not get there itu bukan salah accounting. Accounting cuma bantu record aja ya kan. Tapi yang salah siapa? Kita yang tiap hari ambisinya kepengen bikin kita bisa lah jual 1.000 pieces. Karena tahun lalu kita udah jual 500 ambisi nih bikin 1.000 pieces. Tanpa dihitung baik-baik sama tim komersial. Ambisi ya udah kan gue CEO suka-suka gue jual mau bikin 1.000 pieces. Ternyata pas udah launching produknya not even laku 500 cuma laku 400. Kenapa? Tim marketing gak kerja nih. Tim marketing gak kerja. Terus tim marketing bilang, lagian lo bikinnya kebanyakan. Nah, jadi aku ngerasa kayak ya itu check every part dan there must be the contribution dari semua part itu dan gak bisa tuh diobatin cuman giginya doang. Atau misalnya marketing doang. Pasti kita harus improve bareng-bareng step by step. Dan juga bagi aku supaya stagnansi ini nggak terlalu lama dan segala macam kita harus punya set of data driven keputusan yang kita bikin. Itu semua harus data driven. Karena kalau misalnya kita semuanya by feeling, because of me, because of you, itu tuh nggak bisa kita ukur tingkat kesuksesannya. Jadi belajar banget bagi aku. Semua sekarang udah nggak ada lagi yang namanya perasaan. Semuanya kita harus bicara pakai data dan semua harus dikuantitatifkan. Walaupun kegiatan marketing yang katanya tuh sulit yang ukurnya awareness mau Bisa. tahu. Cari cara. Ya, jadi kita harus adil sama semua departemen ya. Oh, jadi ada pertanyaan nih sebenarnya. Oh, Jadi iya, kalau misalnya kan kalian dari industri kreatif lah ya, gitu. Gimana kalian bisa? Mungkin banyak dari teman-teman entrepreneur tuh pasti nggak data driven lah ya. Tadi kan banyak yang dan juga kan orang creative people memang forte-nya di situ, bukan yang di data analysis dan lain sebagainya. Gimana kalian taruh itu sebagai part of the culture of the team gitu ya? Itu kan penting juga karena teman-teman mungkin banyak di industri kreatif juga gitu, di industri fashion gitu ya. Menarik soalnya nih, data driven nih. Wow, it's not easy memang, tapi we try to do it. Aku kasih contoh konkret. Jadi kalau misalnya kayak di kita, yang namanya gimana cara lo mengkuantifikasi produk. Kalau aku misalnya scarf itu ada banyak pattern. Bagaimana kita menganalisis kayak mencari playbook atau rumusan seperti apa sih cara menghitungnya. Kita bikin kayak setiap pattern itu tipe A, tipe B, tipe C. Misalnya tipe A itu full pattern, tipe B itu simple, tipe C itu misalnya more to flowery, more to apa. Kita bikin itu kodifikasi dan setiap kita launching produk kita jadi punya kodifikasi setiap produk itu. Ini masuk kategori apa? Dari kategori itu kita ukur sell through setiap kategori. Jadi nanti lama-kelamaan kita bisa kasih insight kepada tim product development bahwa for the past 2 years misalnya, walaupun lo ngerasa desain lo yang paling keren itu si bunga pakai burung itu, tapi look at the data. This kind of design is not working well. Jadi jangan bermimpi di dalam dunia kalian sendiri sebagai orang kreatif. Hello, kami sadarkan kamu. Baper dong nanti. Hah? Baper. It's okay. Kita sudah bikin aturan gini. Di meeting kita boleh bunuh-bunuhan, keluar dari ruang meeting pelukan lagi. Betul. Jadi kita tuh kayak sadar, hey orang kreatifku yang paling kucintai. Aku tahu kamu memang sangat-sangat punya, ini udah paling keren. Tapi maaf, yang kamu bilang keren itu masyarakat gak suka gitu. Jadi semua dikuantifikasi dengan cara yang kita bisa. Dengan cara sederhana aja, at least we can send the message to say that, gue bilang ini gak bagus bukan karena I don't like it, but the data says
that gitu. Jadi semua kembali ke netizen ya. Betul. Setul. Oke, thank you banget. Sekarang kita akan membuka sesi Q&A. Bagaimana tamu-tamu di sini, apa ada pertanyaan untuk panelis-panelis kita? Halo Mbak, selamat siang. Siang, ya. Oke, perkenalkan namaku Michelle Manik. Aku seorang mahasiswa. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan udah dibahas tuh apa tantangannya, gimana cara solve-nya, gimana cara nge-solve kalau stagnan. Nah, aku punya pertanyaan untuk aku yang sebagai mahasiswa yang mau merintis sebuah fashion business, gimana sih caranya, gimana sih tahap awalnya kita meraih awareness orang-orang? Mungkin aku mau minta diceritain kali ya dari awalnya Cotton Ink dan benang jarum ini terbentuk gitu. Waduh, thank you banget. Tadi sorry namanya siapa? Michelle. Michelle. Yes. Ya, thank you. Bagaimana nih, mau siapa duluan? Oke Michelle, kalau misalnya dari Cotton Ink, waktu itu aku dan Karlin startnya memang sangat simple. Gitu, produknya cuma satu, terus udah gitu kita jualan di online platform. As simple as that. Gitu, dan kita mulai dari teman-teman kita sendiri. Udah gitu. Gak menjelaskan. Tapi bener-bener as simple as that. Karena aku dan Karlin mungkin kita sama-sama masih muda waktu itu. Kita waktu itu umurnya 21, gak ada ekspektasi kayak Cotton Ink bisa jadi segede gini. Jadi ya kita emang bener-bener mengerjakannya dengan senang hati gitu ya, fun gitu. Terus kayak dapat uang tambahan, seneng gitu. Jadi nggak ada ekspektasi yang berlebihan. Cuma kalau misalkan caranya gimana waktu itu, kamu kan pasti kalau sekarang pasti ada social media dong. Ya itu udah the cheapest way untuk mendapatkan awareness sih gitu. Emang harus rajin aja di situ gitu. Sekarang caranya udah sangat mudah dan sangat gamblang gitu. Kalau aku ngelihatnya. Hebat. Kalau dari Linda gimana nih? Kalau aku melihatnya kebalikannya. Sekarang adalah the toughest time to enter fashion industry. Oh no, dicoba. Agak pahit nih, Agak pahit, dielaborasi. Agak pahit nih. Yes, tidak bermaksud untuk mengecilkan harapan kamu ya nak. Tetapi it's like this. Di saat kolamnya itu masih tenang, kamu kasih umpan apa aja, it will work. Contoh seperti yang dilakukan Ibu Ria, just for fun, gue bikin baju sama my best friend, and then ternyata orang-orang suka lagi laku. It works 10 years ago, tapi kalau sekarang karena industrinya sudah crowded, in order for you to be there in the industry and to get the awareness, kamu harus bekerja 10 kali lipat lebih keras daripada sekedar hobinya Ibu Ria. Ya, karena apa? Karena gini, di Indonesia 10 tahun lalu local brand itu masih sesuatu hal yang baru. Jadi kalau ada local brand, wow, something yang people will support dan segala macam. Dan sekarang ini menurut aku memasuki masa di mana sudah ada beberapa contoh local brand yang sukses, make it to that level. Banyak sekali setiap hari ada brand baru yang bermunculan. Jadi kalau kamu mau get as a new comers to the industry, kalau kamu mau menjadi dapat attention atau awareness, meskipun sekarang sosial media udah lebih mudah dan lebih segala macam, tetap aja kamu itu sekarang persaingannya sangat banyak. Kalau kamu bikin sesuatu yang gak sangat-sangat strong dan powerful, yang sudah ada di Cotton Ink, sudah ada di Benang Jarum, sudah ada di brand-brand yang ada, you will just be another player in the industry. You will not make it significantly, menurut aku. Jadi di industri yang sekarang sedang berkembang dan crowded, kalau kamu mau make significant something, kamu harus benar-benar sebelum launch the product, pikirin banget 10 kali, kalau gue launching produk ini, akan benar-benar menjawab apa yang sedang dicari masyarakat atau enggak. Karena kalau just another clothing, just another apa, people can get it dengan semua sekarang yang udah ada brand lakuin. Dan brand-brand seperti Cotton Ink dan yang sudah established yang ada di Jakarta Fashion Week, mereka semua sekarang spend the money to get the attention. Jadi bagi kita yang baru, mungkin kamu harus sedikit
berani dan sedikit lebih nyentrik supaya less effort, more attention. Kalau biasa aja, you have to put more effort, you have to burn the money to get the attention. Kira-kira gitu. Begitu. Jadi tidak bermaksud untuk menutup harapan, cuman mau kasih PR aja, kerja lebih ekstra, lebih keras, lebih kreatif lagi dari kita-kita yang udah di industri. Betul, ini agak lebih pahit gitu. Tapi kayak mau kata, I think Devina of course juga bisa attest to this juga. Kita semua kan bekerja sama entrepreneur-entrepreneur terbaik di dunia, di Indonesia and also di dunia. Semuanya mulai dari manifesting ya nggak sih Dev? Belum produknya, manifesting dulu. Betul. Gitu. Jadi kayak Makota, yes tadi semua ada yang manis, ada yang pahit. Tapi kayak semua entrepreneur-entrepreneur yang kita kerja sama bareng, semua dimulai dari manifesting. Gitu. Oke, tadi sore ada satu pertanyaan lagi dari Bapak. Yes, bisa tolong, maaf. Oh ya udah, oh ya nama, habis itu pekerjaan, habis itu pertanyaannya. Selamat sore Mbak-mbak. Perkenalkan nama aku Dausa Nomero. Aku di sini mahasiswa juga. Dan aku mau nanya nih. Kan Mbak-mbak di sini ya udah profesional dan have big brand juga gitu kan. Di sini aku pengen pahamin aja sih gitu. Misalnya nanti kayak saat aku amin udah mulai punya brand yang besar juga. Aku tuh pengen tahu gitu kalau dari pandangan Mbak masing-masing nih waktu yang tepat bagi suatu brand besar atau mungkin fashion brand misalnya itu untuk upscaling itu pas kapan sih, kayak maksudnya ada indikator-indikatornya gitu nggak sih saat kita pengen upscaling gitu. Terus juga pertanyaan kedua, aku pengen nanya dua pertanyaan. Kayak ada faktor-faktor penting apa yang perlu kita perhatikan saat nanti kita pengen upscaling di brand kita nanti. Kurang lebih gitu sih. Upscaling di mana? Pertanyaan keduanya, sorry. Sorry. Faktor-faktor penting apa yang perlu dipertimbangkan sebelum kita ngambil keputusan untuk melakukan upscaling. Gitu sih. Oke, sip. Thank you banget pertanyaannya. Thank you. Jadi gimana? Kayaknya harus ada pertanyaan, ada jawaban yang general dan ada jawaban yang khusus untuk fashion aja. Mungkin dimulai dari yang general dulu, Bu Devina gimana? Faktor-faktor apa sebelum upscaling gitu? Selain tadi manifesting ya, sebelum upscaling apa? Tadi pertanyaannya berarti lebih faktor-faktor apa yang membuat kita bisa upscaling gitu ya? Itu pertanyaan kedua, pertanyaan pertamanya kayak waktu yang tepat untuk upscaling ya? Iya. Timingnya sih sebenarnya kalau kita ngelihatnya jadi kan kalau suatu bisnis pasti kan oke, baru mulai, habis itu akan ada masanya di mana kalian sudah punya target audiensnya sudah jelas gitu ya, terus udah running well. Apakah suara saya gitu? Jadi sudah running well dan tadi secara bisnis tuh udah going lah, tractionnya ada jelas, target audience dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya itu tanda-tanda lah ya di mana kita kenapa gue nggak bisa, kenapa misalnya 2 kali setiap tahun, kenapa nggak bisa 10 kali nih gitu, kayak gitu. Itu kan tanda-tanda yang emang sebenarnya itu juga mindset ya sebenarnya. Kalau sometimes kita kayak nggak apa-apa deh 2 kali per tahun, tapi ada orang-orang yang mimpinya besar di mana dia bilang nggak apa-apa dari 2 kali gue mau ke 10 kali, mau ke 100 kali. Nah itu makanya kita bilang itu benar-benar naik level gitu ya, di mana kita bilang itu scale up. Scale up-nya tuh kita selalu bilang itu kayak hockey stick growth-nya gitu, kayak benar-benar lagi naik-naiknya banget gitu. Nah itu kalau yang kita bilang itu timing yang sangat tepat sebenarnya kalau kalian itu dengan punya tim yang memang mumpuni gitu ya, yang memang udah jelas, udah lengkap dan udah ada target market yang benar gitu ya. Dan kenapa kalian nggak bisa misalnya for example, gue collab nih sama brand lain gitu. Itu kan benar-benar waktu yang tepat untuk melakukan itu. Jadi lebih ke situ sih mungkin kalau aku ya secara general gitu. Sip, waduh dari Linda Maburia gimana nih? Kapan untuk upscaling? Kapan ini? Kapan dan faktornya tuh apa? Faktornya apa sebelum upscaling? Wah ya nggak tahu, itu kan tiap brand pasti beda dong. Maksudnya kayak sebenarnya yang bisa menjawab adalah ya pelakunya sendiri gitu. Kalau waktu itu Cotton In kan kita memang startingnya memang very humble ya gitu. Maksudnya kayak dari web gitu, terus model juga maksudnya juga nggak fantastis lah gitu. Tapi kan kita bisa lihat gitu, dari awalnya gue produksi cuma 24 pieces, terus kok gue tiba-tiba udah bisa bikin, nggak tiba-tiba ya. Maksudnya kayak ternyata setelah 6 bulan kemudian gue mulai bisa bikin 60, terus 120.
dan segala macamnya itu. Of course menurut aku balik lagi data adalah hal yang memang harus kita, historical data itu adalah penting gitu. Jadi ketika kamu emang dari historical data kamu melihat kayak ada peningkatan nih gitu, ya secara nggak langsung emang ya that's the scale up yang kita maksudnya yang ya itulah gitu. Jadi kayak misalkan Cotton Ink gitu, awalnya cuma online. Terus udah gitu kita berusaha untuk kayak customer minta nih gitu. Customer minta Cotton Ink tokonya di mana sih gitu. Oh ya udah kita coba-coba gitu. Pakai kita bikin toko pertama kita waktu itu di Kemang gitu. Kita nggak langsung ke mall dong gitu. Karena kita ditolak-tolak nih sama mall, kamu siapa gitu. Ya udah kita bikin toko sendiri gitu. Terus kemudian dari situ baru deh ketika kita punya toko pertama offline di Kemang, baru deh mall-mall kayak oh lo udah punya toko ya gitu, oke deh gitu, lo boleh deh antre di mall gue gitu. Ya tanpa sadar kita udah scaling up the business gitu. Jadi kalau misalkan balik lagi ke pertanyaannya kapan waktu yang tepat, ya sebenarnya kita bisa lihat sendiri historical data yang kita punya gitu. Maksudnya kayak dari situ bisa kelihatan kok gitu, itu kelihatan banget. Setuju. Sedelapan. Gimana kok? Kalau dari Linda bagaimana? Kalau tadi tidak setuju, kali ini kita geng. Setuju. Nah, poin yang aku mau tambahkan juga adalah tadi kapan sih gue itu harus untuk berani mutusin untuk oke, gue mau scale up the business. Yang pertama, kamu harus memastikan bahwa your product has a robust demand in the market. Kalau misalnya belum terbukti demand-nya kuat, masih perasaan-perasaan kita doang, makanya tadi pakai data untuk ngecek itu udah kuat demand-nya atau enggak, baru deh berani untuk ibaratnya itu pencet gasnya dalam-dalam supaya bisa scale lebih besar lagi. Karena kalau kayak contoh aku dulu tuh di saat launching produk misalnya, kok kayaknya bikin sekian nggak cukup, kurang-kurang, orang masih teriak-teriak, kok habis. Terus kita udah tambah, masih juga demand masih ada terus, konsisten, dan hal itu terjadi secara konsisten. Jadi kita ngerasa, oh benar, ini demand dari produk kita ini memang benar-benar ada dan stabil dan konsisten, sehingga aku siap untuk invest lebih supaya secara brand kita lebih scale dari segi quantity, dari segi size company and everything. Terus gimana untuk memastikan kita itu bisa scale up? Banyak yang harus dipertimbangkan. Yang pertama tadi selain produknya itu udah punya demand yang kuat, kamu juga cek lagi diri kita sendiri. Atau for us as a company, are we ready for it? Karena kalau kamu misalnya udah memutuskan untuk scale, misalnya ada investor dan segala macam, tapi kalau orang-orangnya, SDM-nya enggak siap untuk scale to another level, mendingan siapin orang-orangnya dulu. Karena kalau kita terlalu grow terlalu cepat, orang-orangnya enggak bisa ngimbangin, nanti there is a certain level where you will feel terseok-seok. Gimana ya cara menggambarkannya? Terseok-seok karena kayak gue gak bisa keep up dengan growth gue karena orang-orang gue ini gak bisa nih untuk dengan yang sekarang. Makanya aku belajar juga waktu aku kerja di perusahaan, oh pantesan kita tuh apa-apa di training dulu. Supaya orang-orang yang tadinya kita itu associate bisa jadi manager karena mau memanage banyak orang. Nah itu harus kita pikirin. Serta merta kita ngegedein perusahaan yang nggak cuma kita tiba-tiba bikin dari produksi skala 1000 jadi 10.000, tiba-tiba tim kita nggak siap, marketing kelabakan, harus kita apain ini produk sebanyak ini. Nah jadi itu semua harus dilakukan secara simultan. Kita juga as a founder sometimes ngerasa kita punya ambisi itu tapi kita sendiri nggak siap. Jadi tanya pada diri kita sendiri, karena scale up itu nggak selamanya hal yang indah-indah aja. Scale up itu artinya are you willing to sacrifice, memeras tenaga, otak dan pikiran lebih dalam lagi, menggali lebih jauh lagi to make the growth happen. Karena growth itu nggak akan happen kalau kamu cuman taruh duit aja. Makanya investor kalau milih-milih company juga dia sangat lihat foundernya. Ini foundernya yang gue invest, kalau gue udah kasih duit bisa gak ya dia ngelola duitnya untuk jadi growth atau hanya akan menjadi sinking money gitu. Nah jadi faktor-faktor itu penting banget, tapi kalau udah lakukan
checklist. Nah penting banget. If you already check, semuanya udah checklist and you are ready, go for it and never look back. Apalagi kalau yang namanya kita udah itu invested by outside investor, karena growth itu menjadi faktor yang sangat penting ya kalau kita udah memutuskan oke, gue mau scale di level mana. Kira-kira gitu. Setuju. Oke, one final question nih sebelum kita mengakhiri semuanya. Oh, yang pertanyaan keduanya, tadi udah kejawab dua-duanya? Oh, udah aman. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk our ladies di sini sebelum kita mengakhiri semuanya. Satu-satu, who is your fashion icon? Aku tahu. Yes. My mom. Boleh. Ibuku adalah my fashion icon. Dia nggak pernah gaya yang neko-neko, tapi dia selalu bilang dari aku kecil, anak perempuan itu yang penting bersih dan terlihat rapi. Bersih dan terlihat rapi. Oke. Devina siapa nih fashion iconnya? Gampang banget ya, yang ada di depan ini. Ibu Fashion tolong berdiri dulu. Indonesia ya. Fashion iconnya Indonesia ya, Ibu Fashion Svida icon Syahbana Indonesia. ya. That's the fashion icon. Oke, gimana yang Linda? No wonder fashionnya dia bener agak mirip sama Bu Svida gue lihat. Betul. Style-stylenya. Betul. Wah congrats ya Bu. Ibu, are you blushing? Bagaimana kode Linda, bagaimana nih? Ini emang gue sehati sama dia. Sehati. Gak bermaksud untuk males mikir. Betul. Tapi emang bener. Karena aku juga selalu ditanamkan tuh begini sama ibuku. It's not about bentuk yang lo pakai bajunya. Tapi bagaimana kita membawa diri kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu membawa diri kamu mempunyai manner yang bagus, itu akan keluar dengan sendirinya aura fashionista atau apalah itu ya kan. Because everybody can do fashion gitu kan. Nah tapi aku selalu diingatkan, my mom always said pokoknya tuh jaga manner, jaga perilaku, jaga diri, jaga sikap. Orang akan hormat dengan sendirinya karena orang hormat sama kamu bukan karena seberapa warna-warninya baju yang kamu pakai seperti yang aku pakai hari ini. Tapi it's about your attitude. Kira-kira seperti itu dan kita memang jodoh ya Beb ya. Super kelihatan angkatannya ya. Angkatan iya. Betul, berarti terima kasih Ibu. Thank you Mami. Thank you, Mom. Oke, thank you so much. So, round of applause untuk panelis kita please. Thank you. Oke, sebelum kita turun kita foto dulu. Oke.